mission let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Melani. Saya Nabila Sabrisakila. Saya Nadia Khairul. Saya Ada Pratiwi. Saya Nurita Stari. Saya Jozan Afisha. Oke guys, jadi di sini kita akan mengadakan podcast dan di samping saya semuanya audiens yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di podcast yang nanti saya akan adakan. Jadi kita lanjut saja, di sini ada podcast tentang toleransi ya. Jadi kita ketahui toleransi itu kan bukan dari tentang agama-agama saja kan ya. Mungkin dari ada ras, suku, antar golongan gitu-gitu dan kehidupan peduli sosialnya. Jadi yang pertama saya mau nanya nih, kalau misalkan masyarakat itu harus berperilaku toleransi itu kenapa gitu? Mungkin dari kalian ada yang bisa ngejelasin ke saya atau apa dari podcast tersebut? Aku. Karena toleransi bisa menciptakan kerukunan dan memberi rasa nyaman walaupun berbeda agama dan bangsa. Oke, jadi di sini toleransi itu menciptakan kerukunan dan kedamaian ya dalam berbeda agama yang tadi saya sebutkan, suku, ras, antar golongan. Oke, yang kedua itu apa pendapat yang akan kalian jawab ini saat melihat pemimpin membiarkan adanya intoleransi? Tidak setuju, karena sikap pemimpin yang membiarkan warganya menerapkan sikap intoleransi bisa menimbulkan permasalahan antar umat beragama. Oh, berarti adanya sikap intoleransi itu mengadakan kayak konflik gitu semacamnya ya. Oke, lanjut nih. Kira-kira kalian ada yang udah siap sama pertanyaan saya nih di podcast hari ini? Siap. Oke. Jadi apa saja nih batas-batas toleransi di dalam Islam? Karena kan kita ada podcastnya itu kan dalam pendidikan agama Islam nih. Nah, saya tanyain ini batas-batas toleransinya itu di Islam itu apa? Islam membagi toleransi dalam dua batasan, yaitu batasan toleransi secara sosiologis yang artinya menghormati orang lain secara individu. Yang kedua, batasan toleransi secara teologis yang berkaitan dengan agama. Oke, berarti toleransi di sini mempunyai dua peran, yaitu ada toleransi secara apa tadi? Sosiologis sama secara agama. Ya. Oke, kita dapat simpulin kali ya dari toleransi hari ini. Tapi saya ada yang nanya lagi nih buat kalian. Mungkin saya kan kurang paham tentang toleransi ya, makanya kita adain podcast di sini. Kita akan sharing gitu ya tentang toleransi. Iya, betul. Jadi saya mau nanya, batasan-batasan dari toleransi itu yang tidak boleh dilakukan itu apa sih? Ini toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Oh, berarti toleransi dalam hal akidah sama ibadah. Ya. Oke, ada lagi nih. Apa sih penyebab kurangnya sikap toleransi? Penyebabnya akibat perbedaan dalam menganut suatu kepercayaan atau agama sehingga tidak peduli terhadap kehidupan maupun alam. Kalau misalkan dari podcast hari ini, mungkin kalau misalkan dari pengertian dalam bentuk yang tadi sudah dijelaskan, kalau misalkan nggak ada contoh kan kayak kurang terlalu masuk ke dari pemahaman kita kan ya. Jadi siapa nih yang bisa nyebutin contoh-contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi contohnya itu tidak memaksakan orang lain berpindah agama, tidak melakukan diskriminatif, tidak mengganggu proses ibadah agama lain, dan memperbolehkan teman atau orang lain beribadah sesuai agamanya masing-masing. Oke, berarti dari situ kehidupan sehari-hari itu tentang dari toleransi dalam berbauran itu agama ya. Berarti bagaimana nih pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat yang kita ada di lingkungan kita? Seperti mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat dan ramah pada tetangga tanpa membedakan agamanya. Oke, berarti Jadi kita nggak boleh ngebeda-bedain agama. jadi nih di podcast hari ini kan ya, saya mau nanya selanjutnya, itu bagaimana sih cara kita untuk melaksanakan toleransi di kehidupan lingkungan masyarakat?
mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan ramah pada tetangga tanpa membedakan agama. Oke. Berarti poinnya sama kayak sebelumnya ya? Iya. Tentang tanpa membeda-bedakan. Jadi di sini ada lagi nih, bagaimana sih caranya agar toleransi tetap terjaga? Berteman dengan semua orang, tidak menilai seseorang tanpa mengenalnya terlebih dahulu, mengutarakan kritik dengan wajar dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Oke, dari sini saya akan nanya tambahan. Kalau misalkan di antara teman kita nih yang di luar dari podcast ini ada yang memotong pembicaraan, itu berarti sikap toleransinya udah jadi intoleransi ya, udah keluar dari toleransi. Jadi ini yang terakhir, yang tadi kan saya tanya-tanya itu ada pengertian apa yang di ruang lingkup toleransi di lingkungan hidup masyarakat. Jadi di sini apa sih masalah dalam toleransi? Maraknya kasus penodaan agama dan gangguan tempat ibadah. Oke, maraknya Kasus penodaan agama. maksud dari kasus penodaan agama itu kayak hampir menjelekan agama gitu nggak sih? Iya. Oke. Mungkin dari sini kalian kan sebagai audiens saya nih dari podcast hari ini mungkin sudah cukup ya. Saya sudah mengerti dari arti toleransi yang kalian jelaskan, yang saya tanyain itu yang benar-benar sudah cukup dari penjawaban kalian buat saya. Oke, mungkin podcast hari ini kita selesaikan, kita sudahi. Mungkin dari kami podcast ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan untuk kalian atau semua yang sudah menonton ini. Saya selaku perwakilan dari podcast hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian toleransi. Toleransi adalah untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka 'alamu bil mufsidin. Wa in kadzdzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari surat Yunus surat ke-10 ayat 40 sampai 41 menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dan tidak beriman, orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang manusia perbuat, dan semua perbuatan akan mendapatkan ganjarannya.